Akan menyaksikan presentasi dari adik-adik dan teman-teman kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehingga kita dapat berkumpul di SMP kita tercinta, yakni SMP Negeri 8. Pertama-tama, kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari perwakilan kelas 7A akan mempresentasikan hasil karya kami dengan tema pemilahan sampah yang telah kami laksanakan. Sebelum pembahasan materi akan dimulai, alangkah baiknya bila kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Mutiara Putri. Di sini saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Robani Adila Elbarka. Perkenalkan nama saya Felizia Farista Najwa. Perkenalkan nama saya Agas Maulana Ramdhani. Perkenalkan nama saya Kenzi Rafif Adrian. Perkenalkan nama saya Jasmine Nuraisa. Untuk pembahasan pertama, teman saya Felizia akan menjelaskan tentang latar belakang dari tema yang kami ambil. Dipersilahkan. Pemilahan sampah adalah suatu kegiatan memilah sampah sesuai jenisnya dan memanfaatkan sumber daya yang efektif. Nah, sampah terbagi menjadi ketiga jenis, yaitu satu, sampah organik, yang kedua, sampah anorganik, dan yang ketiga, sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami atau busuk tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Ciri-ciri sampah organik adalah sampah organik mudah terurai oleh mikroorganisme seperti makanan, daun, ranting. Sampah organik juga dapat diproses menjadi pupuk kompos. Kemudian, tempat sampah organik ditandai berwarna hijau. Lalu, sampah anorganik. Sampah ini merupakan sampah yang sulit terurai oleh mikroorganisme. Ciri-ciri sampah anorganik adalah sulit terurai, mudah didaur ulang, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terurai, bisa dipakai kembali, dan lain-lain. Contohnya seperti plastik, kaca, keramik, kaleng, dan masih banyak lagi. Tempat sampah anorganik ditandai dengan warna kuning. Limbah B3 singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup serta organisme lainnya. Lalu, Kenzi akan mendeskripsikan karya kami tentang pemilahan dan pemilihan sampah. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karya tentang P5 pemilahan dan pemilihan sampah ini kami membuatnya menjadi sebuah X-banner. Ya, X-banner yang seperti di samping kami ini itu namanya X-banner. Dalam X-banner ini mengandung banyak sekali informasi mengenai pemilahan dan pemilihan sampah. Tentunya penjelasannya juga ada dan dibuat dengan gambar yang menarik dan juga tulisan-tulisan yang juga menarik. Tentunya penjelasannya mudah untuk dicerna dan dimengerti oleh masyarakat. Ya, silakan. Dan Rabani akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari hasil karya pemilahan sampah kami. Oke, terima kasih Bunda. Tujuan karya kami yaitu untuk mengingatkan masyarakat dengan cara melakukan karya pemilahan sampah dalam bentuk X-banner agar masyarakat mengetahui bagaimana cara memilah sampah dengan baik dan benar agar bumi terjaga dengan baik dan sehat.
Manfaat karya X-Banner tersebut yaitu sebagai media pemberitahuan agar masyarakat melakukan memilah sampah dengan baik dan dapat memanfaatkan sumber sampah menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi lingkungan. Contohnya seperti pertama yaitu sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai kompos atau tidak pakan ternak. Kedua yaitu sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai pot bunga, celengan dan keranjang mini dan sebagainya. Ketiga yaitu sampah B3. Sampah B3 singkatan dari bahan berbahaya beracun. Sampah B3 ini tidak dapat didaur ulang karena mengandung zat berbahaya dan dapat mencelakai manusia. Oleh sebab itu, sampah B3 dapat diproses dengan penanganan yang khusus. Contohnya yaitu baterai, lampu rusak, obat nyamuk bakar, dan sebagainya. Dan di sebelah kanan kalian di urutan banner ke-7 merupakan hasil karya yang telah kami buat, yaitu berupa X-Banner tentang pemilahan dan pemilihan sampah. Di sini, Agas akan menyimpulkan poin-poin yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sampah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan B3. Dan kita sebagai masyarakat harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk memilah sampah sesuai jenisnya. Jadi sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat, terutama pada lingkungan sekolah ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja yang kurang berkenan bagi di hati Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelas 7A yang sudah memberikan presentasi yang sangat baik.